Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi debat, yaitu materi kelas 10. Yuk, kita mulai. Yang akan dibahas di dalam materi debat antara lain pengertian debat, kemudian jenis debat, unsur debat, tata cara debat, tujuan debat, dan kebahasaan debat. Pengertian debat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat merupakan pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal, disertai saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, alasan-alasan tersebut bisa didukung oleh informasi, data, dan fakta yang berkaitan dengan materi debat. Jenis-jenis dan unsur debat. Kita lihat dulu jenis debat. Yang pertama ada debat parlemen atau majelis. Kemudian ada debat pemeriksaan ulangan. Dan yang berikutnya ada debat kompetitif formal. Ya, baiklah kita mulai pada materi yang pertama, yaitu debat parlemen atau majelis. Ada materi singkat di sini. Debat parlemen atau majelis merupakan debat yang dilaksanakan di dalam tatanan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Berarti ini kepentingan kenegaraan ya. Kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan atau kelompok dalam memutuskan persoalan. Nah, berkaitan dengan materi debat parlemen atau majelis ini, artinya adalah debat-debat yang biasa dilakukan berkaitan dengan kegiatan pemerintahan atau kenegaraan karena berada di tatanan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya, kita lihat kemudian debat yang kedua adalah debat pemeriksaan ulangan. Debat ini berlaku di dalam persidangan untuk mempertahankan posisi. Kalau di dalam persidangan artinya debat ini biasanya di pengadilan. Berlaku debat pemeriksaan ulangan. Nah, debat ini juga untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Biasanya mengandung banyak pertanyaan. Selanjutnya kita lihat debat kompetitif formal. Nah, ini adalah debat yang secara umum dilakukan oleh mahasiswa atau siswa di dalam bidang pendidikan. Nah, debat ini dilakukan di tingkat sekolah atau universitas sebagai pertandingan dengan aturan yang jelas dan ketat. Kemudian memberikan kesempatan pada dua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat atau justru argumen untuk melawan materi tersebut. Nah, di sini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. Demikian beberapa pemahaman mengenai 3 jenis debat. Nah, kita akan fokus ke salah satu jenis debat yang umum dilaksanakan di dalam bidang pendidikan, yaitu debat yang terakhir. Nah, untuk debat kompetitif ini, di sini ada uraian bahwa beberapa format yang digunakan dalam debat kompetitif didasarkan atas debat formal yang dilakukan di parlemen. Nah, makanya muncul di sini istilah debat parlementer sebagai salah satu gaya debat kompetitif yang populer. Debat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan di Indonesia, kemudian karena debat kompetitif didasarkan pada debat formal yang dilakukan di parlemen, maka debat yang umum dipakai dalam format debat ini adalah debat parlementer. Kita lihat aturan main di dalam debat parlementer. Nah, di sini ada 2 tim. Yang pertama adalah tim proposisi. Yang kedua adalah tim oposisi atau lawan.
Nah, masing-masing terdiri dari 3 orang. Kemudian ini ada aturan mainnya berupa urutan pidato di dalam debat parlementer, yaitu yang pertama, pembicara ke-1 proposisi 8 menit ya. Kemudian pembicara kedua dari tim oposisi 8 menit. Berikutnya ada pembicara kedua dari tim proposisi 8 menit, dilanjutkan oleh pembicara kedua dari tim oposisi juga 8 menit. Kemudian pembicara ketiga dari tim proposisi 8 menit. Nah, kemudian pembicara ketiga dari oposisi 8 menit. Ini saling bergantian dari tim proposisi ke tim oposisi masing-masing 8 menit. Selanjutnya ada pidato penutup oposisi. Nah, sekarang untuk penutup dimulai dengan oposisi dulu selama 4 menit dan pidato penutup dari tim proposisi selama 4 menit. Ini kira-kira aturan main di dalam debat parlementer, urutan pidatonya ya. Kita lanjutkan. Nah, aturan main di dalam debat parlementer ini. Oke, di sini ada pidato penutup yang tadi dimulai oleh tim oposisi. Ini dibawakan oleh pembicara pertama atau kedua. Tidak boleh dari pembicara ketiga. Kemudian dimulai oleh pihak oposisi dan ditutup oleh pihak proposisi. Jika ada interupsi, hanya dapat diberikan antara menit ke-1 dan ke-7 pidato utama. Jadi tidak ada interupsi di dalam pidato penutup. Itu kira-kira aturan aturan main debat parlementer. Nah, sekarang kita melihat unsur-unsur di dalam debat apa saja. Yang pertama ada mosi atau tema yang dibahas di dalam debat. Kemudian ada tim afirmasi atau tim proposisi, tim yang mendukung. Kemudian berikutnya ada tim oposisi atau lawan. Kemudian ada tim netral, moderator, penulis, dan penonton atau juri yang dipanggil. Ya. Berikutnya tata cara debat. Kita lihat, pertama ada perkenalan dulu yang digiring oleh moderator, kemudian ada penyampaian, mulai debat, dan menyimpulkan. Berikutnya adalah tujuan debat. Pertama, melatih kemampuan berbicara di depan umum, kemudian melatih kemampuan mengungkapkan pendapat. Yang berikutnya melatih membiasakan berpikir kritis, dan yang terakhir meningkatkan kebiasaan menghormati pendapat yang berbeda. Nah, tujuan debat ini khusus terutama untuk kegiatan dari debat parlementer atau debat pendidikan ya. Selanjutnya, kita akan membahas kebahasaan di dalam debat. Kebahasaan di dalam debat ini tidak lagi secara khusus membahas gramatika bahasa, tetapi ini secara umum dalam penggunaan kebahasaan dalam beragam menyampaikan ide, gagasan, pendapat di dalam debat. Nah, ini ragam bahasanya ilmiah dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia baku. Nah, ini karena lisan dilakukannya ya. Jadi tidak gramatika yang dibahasnya itu. Kemudian ide yang diungkapkan sesuai dengan fakta, logis, tepat sasaran, tidak bermakna ganda atau ambigu, kemudian harus benar, padat, dan sistematis. Selanjutnya memperhatikan ketepatan pemilihan kata atau diksi, kemudian struktur kalimat efektif. Dan yang terakhir menggunakan makna sebenarnya atau denotatif. Nah, itu kira-kira mengenai debat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.